menjelaskan mengenai pengertian mobilitas sosial. Di sini kami mengambil desa Kampung Nelayan, Tanjung Batu di Kalimantan Utara. Teman-teman tahu nggak sih apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial sekelompok orang atau individu ke status yang lain baik secara vertikal maupun horizontal. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu mobilitas vertikal? Jadi singkatnya mobilitas vertikal adalah suatu kegiatan individu atau kelompok yang dimana kegiatan tersebut bisa meningkatkan status ekonomi sosial. Contohnya, warga yang hanya mengandalkan satu pertanian ini mulai menambah usaha-usaha mereka, seperti usaha dagang, beternak, atau usaha-usaha rumahan. Biasanya, dengan melakukan kegiatan tersebut, mereka bisa meningkatkan status ekonomi mereka. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial di Desa Tanjung Batu. Faktor pendorong mobilitas sosial di Desa Tanjung Batu itu yang pertama ada ekonomi keluarga. Masyarakat di Desa Tanjung Batu umumnya memiliki pekerjaan yang mayoritasnya sebagai nelayan. Mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut, Sehingga adanya modal ataupun sumber daya yang memadai dari keluarga mendorong mobilitas sosial. Contohnya untuk memulai usaha ataupun melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua ada jaringan sosial dan relasi. Masyarakat di Desa Tanjung Batu memiliki hubungan yang baik antar desa, luar desa, ataupun individu yang memiliki posisi yang lebih tinggi untuk membuka peluang kerja atau kesempatan lain. Itu menjadi faktor pendorong mobilitas sosial di Desa Tanjung Batu. Ada pula faktor penghambat mobilitas sosial di Desa Tanjung Batu. Yang pertama itu adanya kurang akses pendidikan. Masyarakat di Desa Tanjung Batu masih memiliki akses pendidikan yang kurang karena fasilitas ataupun guru yang kurang memadai. Itu menjadi faktor penghambat mobilitas sosial di Desa Tanjung Batu. Adapun dampak positifnya yaitu ekonomi di desa tersebut makin naik. Yang kedua, adanya modal untuk usaha baru. Yang ketiga, anak-anak bisa jadi sekolah lebih tinggi. Adapun dampak negatifnya seperti kurangnya minat generasi muda pada nelayan. Kedua, identitas tradisional yang mulai luntur. Ketiga, perubahan tersebut tidak merata, jadi kesenjangan sosial pun terjadi. Karena Desa Tanjung Batu terletak di daerah pesisir, membuat mereka harus menetapi rumah panggung untuk mengatasi pasang laut atau untuk pengembangan mata pencaharian berbasis laut seperti perikanan atau perdagangan maritim. Dengan kondisi geografis ini, membuat mereka harus saling bekerjasama, beradaptasi dengan lingkungan mereka, dan bergantung satu sama lain untuk menghadapi tantangan ekologis ini. Jadi kesimpulannya, tradisi aman di sini tetap ada sambil terbuka dengan perubahan-perubahan ada dan keberagaman yang terus datang. Dan dengan kondisi geografis ini membuat mereka saling bekerjasama dan hidup harmonis. Pola interaksi desa di Tanjung Batu. Nah, Desa Tanjung Batu ini perlu diketahui kebersamaannya itu masih tergolong sangat erat. Kebersamaan ini terbentuk karena mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan rutin di desa tersebut. Nah, ada banyak loh kegiatan-kegiatan di desa tersebut. Yang pertama, contohnya yang dilakukan mereka setiap minggu yaitu yasinan. Yasinan ini diadakan di beberapa rumah warga secara bergantian setiap minggunya, yang mana kegiatan yasinan ini diisi dengan kegiatan berdoa, membaca yasin, dan tausiah. Tausiah ini bisa dari warga desa tersebut atau mengundang ustadz dari luar desa tersebut. Selain kegiatan rutin mingguan itu, ada juga yang per 1 bulan atau tak menentu. Yang pasti ada gotong royong dan acara di kegiatan hari-hari besar. Untuk yang gotong royong ini, kegiatannya bisa dibagi-bagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, untuk memperbaiki fasilitas desa tersebut atau sarana yang kurang. Untuk merayakan acara-acara hari besar itu sangat bahasanya kayak diwajibkan gitu loh untuk para generasi-generasi yang terdahulu sampai yang muda hingga saat ini untuk berbaur merayakan hari tersebut dan memeriahkan secara kebersamaan. Dan bisa dikatakan juga kalau misalnya di acara hari-hari besar ini mempunyai tujuan. Yang pertama untuk mengaitkan antara generasi satu dan generasi lainnya. Maksud saya yaitu generasi yang sudah terdahulu hingga yang